Halo, halo, apa kabar? Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Ini Juli mau kasih tahu ya. Juli mau kasih tahu sama kalian nih. eh, Belum rame ya. Tunggu rame deh. Halo, selamat datang ya di channel Juli. Jadi aku sorry Juli like aja ya. Yang penting kita ketemu lagi. Juli mau kasih tahu ya. Kalian itu kadrun-kadrun ya, kadrun-kadrun cari kerjaan, cari kegiatan ya. Tak usah tag Juli apa aja sampai ngetekin ke Pak Jokowi, ngetekin ke Kapolri, ngetekin ke orang di Chicago. Kamu itu siapa? Kamu sampah. Tak usah kayak gitu. Orang itu banyak kerjaan. Ngapain di tag-tagin, dikirim-kirimin tag sampai ke Kapolri, ngapain mereka ngurusin saya? Ini katanya ada yang ketangkep, Juli ketangkep sekarang. Kalian itu kalau susah itu cari kerjaan, cari kegiatan gitu. Ngapain ngurusin Juli mah santai-santai aja. Tadi Juli pijit, terus ke jacuzzi, dipijit, selimut, sekarang tiduran, makan semangka, live di Instagram. Itu aja kok sibuk-sibuk. Tak usah tag-tagin saya. Kalau kamu nggak suka sama saya itu jangan tag. Ini sampai ada 500 tag tiap hari di tag. Kayak saya tuh mau jawab. Kalau kamu udah benci, nggak suka sama saya, udah itulah kegoblokan kamu itu nanti dibilangin goblok nggak mau gitu. Saya kalau mau ngomong sama orang banyak. Goblok itu deh ya, jangan di iya, goblok itu jangan dipelihara ya. Makanya makanya cari kegiatan, cari ustadz yang bener, jangan ustadz yang hanya cari uang, cari ustadz yang bener-bener buat kamu gitu. Terus mendidik gitu untuk kamu gitu deh. Jadi nggak ini gitu. Orang itu punya hidup nggak sama-sama kamu. Tiap hari kamu ngetekin Kapolri, ngetekin sampai ke Pak Jokowi ditekin masalah saya apa huruf. Goblok. Coba dong mikir kamu itu siapa, ininya siapa gitu. Jangan asal add ke Juli, add ke Kapolri, add ke Juli, add semuanya. Dianuin ke saya kan itu bodoh itu namanya. Ya Tuhan, Indonesia. Tolong ini orang Chicago, Persatuan Chicago lah segala macem ngurusin, tolong itu ada sih itu pengkhianat muslim segala macam. Yang mengkhianat itu siapa? Kamu itu yang meresahkan itu bukan berita saya. Karena kamu susah itu. Kalau kamu nggak susah nggak akan begitu. Jadi jangan ini ya, jangan jangan bodoh gitu, jangan bodoh. Bodoh itu gampang. Tapi jangan begitu caranya. Sampai saya ditag-tagin tiap hari. Ini ada katanya nih, si ini lagi. Ada si Juli udah ketangkep ini. Ini ya, saya kasih tahu nih ya, nih. Yang ini beritanya nih ya. Saya kasih tahu ya, ini beritanya nih. Kalian sampai menyuruh polisi di sini ini, polisinya harus membunuhnya, membakarnya, memotong kepalanya. Apa itukah agama kalian? Lihat nih. Seharusnya ini perempuan ini ya, Dek ya. Perempuan ini harus kalau ditangkap kayak gini dia bilang saya butuh lawyer. Polisi harus memberi lawyer, nggak perlu diketawa-tawain, ditangkap-tangkap. Semua itu ada sebab akibat. Ini bukan Juli tidur ini. Jadi kalian itulah saking bodohnya kalian itu sering ditipu sama
Saya ini dapatnya dari perkumpulan Muhammadiyah yang membodohi kalian, mengirim ini ke saya, katanya kalian udah ditangkap, mampus. Ini Muhammadiyah yang kirim ini, si tapa-tapa.id itu. Tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Coba lah, kalian itu bahasanya juga dipakai. Masa bahasanya sampai bahasa orang ini dibakar harusnya, ini dibakar. Kamu lihat tuh si Wewe Gombel yang begitu, kalian nggak melakukan apa-apa. Si Somat yang bilang jin kafir nggak dilakukan apa-apa. Si Yahya Waluni yang bilang Nasrani tukang seks bebas sama minum bir, minum itu, kalian nggak lakukan apa-apa gitu. Cobalah adil itu. Agama itu ya deh ya, untuk baik sama buruk. Bukan hanya kalian saja. Makanya coba keluar negeri kerja, kumpulin uang keluar negeri. Jadi kamu itu mengerti gimana tentang manusia itu gitu. Mati. Nih, jangan didoakan dia ini. Jangan malah ngomong orang ini harusnya dibakar, orang ini harusnya Jangan. Coba kalau dia ini adik kamu, saudara kamu. Jangan begitu, belajar punya akhlak. Agama itu bukan itu tujuannya gitu. Sekarang kalian nggak demo-demo di jalan-jalan, nggak ini. Sekarang demo-demonya di online. Online itu punya siapa, Dek? Punya orang kafir itu, Dek. Jadi manfaatin yang benar, jangan merusak seperti virus ya. Itu Facebook, Instagram, YouTube, itu semua punya orang kafir deh, buatan orang kafir. Kenapa orang kafir? Mereka sosial deh. Mereka pengen kalian pinter, kalian dikasih. Gunain, manfaatin untuk usaha deh. Jual barang dari di situ, berteman. Bukan gosip sana, gosip sini. Buat fitnah sana, mau bunuh ini, mau bunuh itu. Itu fungsinya medsos. Kalian ngetekin, seharusnya kalian itu tanya sama si ini, sama si Ustadz Yusuf itu. Pak Yusuf, kok tujuan Bapak sebagai Ustadz itu apa? Gitu. Apa nggak kasihan kamu ngelihat perempuan ini diinvestigasi 9 sampai 10 polisi duduk kayak gitu, kalian nggak kasihan, nggak terhibah ya, nggak terhibah ya. Tapi kalian yang melihat begini ya, tunggu sebentar. Tapi kalian yang melihat begini, yang begini malah sama polisi nggak diapa-apain tuh. Dia ini malah yang apa? Yang memukul polisi ini. Ini yang malah yang memukul polisi tuh. Yang tidak pakai masker, Pak. Tuh. Boleh sampai dipakai. Penyakit itu orang yang Coba. Siapa yang nggak sembahyang apa Bapak sendiri sembahyang? Iya, kita malam ini mau ada. Tuh. Bapak ini saya ingat. Agama sudah dijadikan suatu ini ya, apa? Kejahatan di Indonesia itu. Pak, ini juga muatannya 5. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Pak, lihat orang-orang. Bapak seorang pakai gini. Malu. Nanti. Malu ya. Iya, malu. Mungkin. Loh. Bapak mungkin, Pak. Bapak tidak malu. Pak, ini ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Setting, viral, setting. Sini, jangan. Setting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang, Pak. Gitu, warga jangan mentang-mentang, Bapak. Ya, Pak. Nah, coba bayangan itu. Nah, yang begini, yang ditangkapnya diam begini, polisi maki-maki dia, menghina dia, mentertawakan dia. Yang begitu, yang tadi malah memukul polisi.
Jadi peraturan itu memang nggak jelas di Indonesia, itu belum jelas. Nanti saya ngomong begini katanya saya itu sok ini sok itu. Cobalah dipikir gitu, pakai otak gitu, ngomong mikir itu diotakin. Kalian juga anak-anak muda ini jangan gampang terpengaruh deh ya. Jangan gampang terpengaruh. Kalian itu disekolahin sama orang tua, dibiayain. Urusin cari kerja, cari kesibukan yang baik gitu. Kalau masih muda deh ya, masih muda itu jangan mikirin agama. Nanti kalau sudah kayak si Dewi Persik tuh baru mikirin agama. Si Dewi Persik itu waktu mudanya nggak mikirin agama deh, sampai masuk penjara dia untuk hidup. Nah sekarang dia bisa Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah dia belajar bener sekarang. Kalau dulu dia nggak mikir ke situ. Udah bisa nilai-nilai orang dia itu dulu sekarang. Nah, gitu. Jadi kalau orang itu mudanya kamu mikirin agama, tuanya kamu nggak jadi apa-apa. Jangan mau dibodohin dengan agama. Jangan mau deh. Percaya deh. Cari kesibukan. Tak usah ngetekin orang lagi di Instagram itu. Nggak ada gunanya. Polisi juga nggak ini apa. Bukan itu kerjaannya. Masalah kamu sama masalah dia itu lain. Kalau kamu nggak suka dengan yang begini-begini jangan ditonton. Ditinggalin aja gitu. Masa kamu bahagia melihat orang menderita? Itu bukan manusia, itu bukan punya agama gitu. Kita itu harus berdoa supaya aman, tentram gitu. Apalagi kalian ini bilang bulan-bulan puasa, tapi begitu ngomongnya. Kalau kalian itu mau lihat itu sampai hujatan itu tiap hari sama orang-orang itu. Ya sampai masa mau dibakar orang ini, mau di ini ikan, ini segala macem. Kan kasihan. Cobalah dipikir, ngomong itu dipikir dulu, apa-apa dipikir. Kok yang dicari itu bala terus gitu. Kalau kalian nggak suka sama saya atau ini saya ditinggalin aja, jangan malah di-tag-tagin ini sampai dikirimin ke Pak Jokowi, ke saya, ke Pak. Apaan itu? Nggak ada hubungannya, dia itu nggak ada hubungannya sama saya. Kasihan mereka, mereka itu kan untuk kerja bukan ngurusin saya. Jangan mau dibodohin begitu itu. Angguran kamu gunain medsos ini, dagangan, jualan, kamu buat keterampilan, tolong dong, ini saya lagi kesusahin ini, beli ini dong, itu. Jual kamu di situ. Bilang ke produk-produk nih, saya ini udah ada followernya sekian, mau nggak saya jual di sini, saya dapat seperak 2 perak. Itu bisa kaya kamu. Itu medsos itu untuk itu. Jangan kalau kalian nggak suka sama orang, langsung kalian serbu report mesin itu, terus kamu bangga gitu. Itu orang itu malah bukan orang manusia itu. Kamu diperbodoh itu. Kalian kan berpendidikan sekolah, agamanya kan Islam, tapi kok ngomongnya segala macam, ngomongnya kontol, anjing, babi, darah lu halal, gua potong lu, najis lu, segala macam. Kamu itu siapa? Ngaca gitu, ngaca. Kalau ngomong itu ngaca, dilihat. Saya ini siapa ya? Saya ini siapa ya gitu. Orang tua ini siapa ya saya ini? Kalau kamu masih berak nongkrong, celana dalam aja nggak bisa kebeli, apa pikir masa depan deh. Jangan mikirin begini. Nggak ada gunanya. Medsos itu untungnya bukan untuk menghina ini supaya kekuatan Islam bagus. Ini orang ngomong itu pendapat orang itu hargain. Mau pendapat orang itu jelek dan buruk ya, pendapat orang itu jelek dan buruk ya dek, hargain. Kita yang punya prinsip gitu. Jangan orang itu berbeda pendapat sama kita, kita bunuh, kita penggal kepala. Itu apa itu? Itu bukan agama, bukan apa, itu kemauan kamu sendiri. Negara kita kan ada negara hukum gitu. Seperti perempuan ini contohnya.
Seharusnya dia ini dikasih lawyer, jadi dia itu ada pembelaan, sebab akibat itu pasti ada. Nggak bisa ditekan-tekan begini terus. Kalau begini terus, pengadilan kita itu lempem. Seharusnya setelah polisi menangkap ini, ditaruh aja di sel, terus dia mau minta lawyer, dikasih lawyer, terus ngomong di situ. Ini satu perempuan, mungkin umurnya udah 55, ini 11 polisi nekenin dia. Kan itu gimana gitu, kepolisiannya kok begitu amat gitu, keterlaluan. Itu tadi yang malah kelakuan si Habib itu, mentungin polisi, mukulin polisi, mereka nggak bisa apa-apa gitu. Seharusnya itu yang dipenjarakan langsung itu. Nggak bisa kita mukul-mukul polisi, mukul orang, itu nggak bisa. Itu si Wewe Gombel aja yang telanjang, yang mukulin orang itu nggak diapa-apain tuh. Jadi kalian itu punya agama kok nggak paham salah dan benar gitu, tapi maunya benar gitu. Pantesan kalian tuh nggak bisa hidup di luar negeri, nggak bisa hidup. Bisanya di Indonesia, jadi luar negeri orang-orang kayak kalian nggak bisa hidup deh, nggak bisa. Juli bilang apa adanya itu. Kasian kan? Apalagi dia ini kan bangsa Indonesia yang perlu kalian bimbing apa-apa gitu. Dia ini orang Indonesia, bangsa Indonesia. Coba kalau dia ini tetangga kamu juga, jangan diketawain, jangan dibimbing. Kok bisa begini, kenapa gini, alasannya kenapa gitu. Nggak ada sekali cinta kasihnya di bulan suci, malah ngomongnya, oh penggal, oi, palanya, oi penggal. Bakar itu, najis itu, jangan ini, nanti pura-pura ini, nanti pura-pura itu. Masa begitu sama orang, sama bangsa sendiri kayak gitu? Terus ya dek ya, jangan sering nyumpahin orang mati ya. Itu doa itu untuk kamu itu. Kayak kamu, Juli kamu mati ya, nggak tahu. Lihat tuh si Olga itu mati masih muda. Si Arifin Ilham itu mati masih muda. Si Mega Fitria itu mati masih muda. Nggak tahu kita mati deh. Jadi kalau ngomong jangan seperti Tuhan ya. Jangan seperti Tuhan ngomong itu. Ngomong itu baik-baik. Kalau nggak suka sama orang ya udah tinggalin. Tak usah kamu ke situ, nggak perlu menghujatnya, nggak perlu mereport, nggak itu, nggak suka ya udah tinggalin. Kalau kamu mau ada kecemburuan sosial sama dia itu, buat seperti dia itu juga. Kalau dia itu YouTuber, kamu buat YouTuber juga. Pengen istilah, kalau kamu nggak mampu ya jangan nyalahin gitu, jangan seperti iblis sifatnya. Dan iblis pun pengen punya teman deh. Jadi kalau iblis punya teman ya kamu itu iblisnya gitu. Jadi jangan begitu, jangan apa, kasihan dong. Tak usah ngomong-ngomong kotor lagi, gunain medsos ini yang baik. Di Instagram itu kamu bisa jual apa-apa kek. Di Facebook bukan untuk adu domba, jadi buat demo-demo. Terus kamu bilang, si Juli itu videonya meresahkan. Meresahkan siapa? Nggak ada yang meresahkan, kamu sendiri yang meresahkan itu. Hanya orang bodoh yang meresahkan itu. Nggak ada, nggak ngeganggu, nggak menyakiti, nggak apa. Nggak suka ya jangan dilihat. Itu sama aja kayak nonton TV. Kayak gitu kok dipermasalahin gitu. Pokoknya mau diapain gitu. Saya tuh di Amerika bukan di Indonesia deh. Jadi tak usah di tag-tag, usah ini nggak penting. Saya nggak kenal kamu juga nggak butuh gitu istilahnya. Bukan saya sombong. Kalau mau berteman, mau dapat bantuan, sekali kita berteman gitu. Kalau kamu kenalnya baik sama saya, apapun baik gitu. Jangan cari-cari masalah gitu. Kan bodoh kamu itu. Kamu itu pengen perhatian sama saya, bukan begitu caranya. Sampai ngetek-ngetek ke Pak Jokowi, ngetek-ngetek ke Kapolri, ke seluruh polisian Indonesia segala macam. Nggak akan bisa nangkep, saya nggak ada salah apa-apa. Saya nggak ada salah apa-apa. Saya kan berdasarkan hukum. Saya nggak salah apa-apa. Kalau kamu yang salah, itu pikiran kamu sendiri.
mau saya baca itu, makanya di foto hole semuanya itu. Aduh, masa kamu sampai nilpun ngetekin sama menteri inilah, menteri. Kamu itu siapa? Harusnya gitu. Medsos itu bukan itu tujuannya, Dek. Medsos itu untuk komunikasi yang baik, untuk jual. Ini kan si ini kepalanya Muhammadiyah ini, ngapain dia ngetekin ke saya ini? Kan goblok ini. Mampus katanya, kamu udah ketangkep katanya. Padahal dia salah itu. Tujuannya apa nggak tahu saya. Jadi pikirnya ke situ dong. Yang maju kenapa gitu? Kalau ngelihat ada pimpinan yang nggak membuat kamu maju, hanya keributan, kamu jauhin. Nanti kamu nyesel, masih muda ini, kamu perlu bimbingan itu. Muda itu ya kita belajar. Belajar ambil keterampilan. Satu keterampilan aja tekunin, bisa hidup kamu. Kalau kamu cuma ngaji apa-apa kayak bisa. Saya ngomong pesantren itu, adik saya itu 4 tahun di pesantren ya. Keluar pesantren bengong. Bukan saya cerita siapa-siapa itu. Itu cerita tentang pesantren itu kan adik saya, bukan saya. Saya share aja itu. Saya saranin ibu-ibu kalau punya anak, kalau bisa jangan sekolah pesantren, biarlah dia punya masa depan yang baik dengan keterampilan. Dia bisa hidup. Terus saya juga jelasin, saya punya teman pejabat di Medan, anaknya kena narkoba, dimasukin ke pesantren. Rata-rata bisa pesantren memang anak-anak yang susah diatur orang tua. Apa salah saya ngomong kayak gitu? Memang begitu kenyataannya. Kalau kamu berjanji seorang pesantren mau jadi orang yang baik, kamu ingin buktikan, buktikan gitu. Jadi kalau dikit-dikit apa-apa langsung penista agama, dikit-dikit penista agama. Itu kan ada tuh si David Wood, si Prince Chris itu. Kenapa kalian nggak hantem mereka juga itu? Karena nggak bisa kan? Kamu juga nggak bisa nyentuh, saya juga nggak bisa. Kira kamu ini ya, saya tuh kan kasih info aja pengalaman hidup saya, terima syukur nggak? Dan itu pun berdasarkan kalian juga yang nanya, yang menghina, yang mengini segala macam. Kok malah ini gitu. Kalau saya mau baca di ini nih, aduh, bahasanya yang ini yang kalau kamu mau bicara kotor semua, bicara kotor semua. Nih katanya nih, Indonesia akan hancur karena ada seorang seperti kamu. Aduh, kok berpikir hancur di mananya? Mulut kamu itu yang hancur, itu kamunya sendiri yang buat masalah, itu kamu. Dari dulu juga gak ada masalah, itu aja karena kamu ngikutin leader yang salah, jadi begitu. Asal mulanya itu dari kalian ya, bukan dari saya. Bukan saya, ini bukan, asal mulanya itu dari kalian, bukan saya. Kalian tuh nggak mau nerima, maunya itu ini apa, gimana ya, susah, nggak nyambung. Harus keluar dulu dari situ baru nyambung. Kalau nggak susah. Apa kamu nggak kepengen seperti saya, masih muda begini udah nggak kerja lagi, mau apa aja bisa? Pengen kayak gitu. Orang semua mau begitu. Mudanya ya harus bekerja keras dulu, nggak langsung terima, nggak asal buka celana atau buka tempe atau melacur atau harus jadi penyanyi dangdut dulu, lo golek sana golek sini kasih duit gini, bukan. Itu hak orang ya, tapi kalau kamu mau maju, kerja dulu, sekolah dulu. Untung kalau orang tua kamu masih mampu. Pendidikan itu penting.
Jadi kamu jelas ininya. Medsos-medsos ini mah kamu nggak itu juga ada, tetap ada. Nggak perlu lagi kamu ngetekin Kapolri terus ke saya. Semua Kapolri semua kamu tagin, semua ngirimin gini, nggak ada guna. Sampai ke Pak Jokowi segala macem, sampai ke menteri ini menteri itu, kan itu bodoh itu. Kamu itu siapa kok ngetek-ngetekin ke dia? Itu siapa kamu itu? Orang itu, aduh kok kayak gini amat. Ustadznya pada suka bener demo-demo. Udah nggak demo. Ingat tahun kemarin kalian tuh demo di rumah saya di Petamburan ya, di Jakarta itu. Berapa orang yang mati tuh bulan puasa kemarin? 6 orang yang mati, 3 mobil dibakar, gedung rusak, pohon-pohon hancur. Itu bulan puasa itu tahun kemarin. Ingat itu. Itu bulan sucinya di mana itu? Nah, sekarang ini lagi. Sekarang saya tahu si Yusuf itu, Ustadz Yusuf itu, karena dia marah saya upload video dia dulu ketika dia dilaporkan. Itu dia marah di situ satu. Saya tahu itu. Dia limpahin kesusahan dia itu ke saya karena pas saya itu lagi membicarain Syahrini, itu aja. Nggak ada lain. Saya pun ngomongnya itu ketawa-tawa sambil rilek-rilek kayak gitu. Nggak ini, kok malah itu yang itu si Mega Pitria, si Yahya Waluni, si Somad yang jelek-jelekin, terus si Dedi Karbuzar itu yang sampai sekarang umroh aja nggak mau. Itu tujuannya apa gitu kan? Terus si Tata Halilintar itu enggak sih, terus di Wewe Gombel itu pada penista juga itu kalau mau diomongin istilahnya. Tapi mana nggak ada. Jangan sok ngomong keadilan, sok ngomong Indonesia akan hancur, meresahkan. Jangan terlalu ini gitu. Jangan terlalu ini, terlalu halu ya. Hidup kamu itu pikirin dulu. Kalau kamu itu udah kemana-mana bisa, istilahnya kalau di Indonesia itu kalau udah punya mobil tuh kan udah kaya. Nah kalau kamu untung-untung punya mobil tuh udah syukur. Itu. Ini kok mikirinnya ngetekin ke saya tuh sampai hampir 500 penuh itu semua. Orang itu kan, orang itu lagi tidur apa, jam kita kan beda, di sana di sini tuh beda, apa beda gitu. Jadi dipikir ke situ juga, hormati orang. Kalau kamu nggak suka sama saya, kamu bilang saya stres, ya udah jangan dihubungin saya, jangan ini. Dikasih email itu untuk komunikasi pertemanan, jangan ngomongin anjing, darahmu halal, pulang kamu mati segala macem. Jangan sok ini gitu. Itu bukan orang beragama, itu bukan orang beragama. Itu iblis. Gak ada agama itu mau penggal kepala, halal darahmu. Itu kemauan kamu sendiri, bukan agama. Kalau ada orang bicara begitu dengan kostum agama, itu orang itu udah bukan manusia, bukan beragama itu. Kita punya agama itu cinta kasih, kita sayangi orang itu salah, kita dekati, kita tanya tuh, ada tuh si perempuan muslim ini yang itu, dia email Juli dia tuh. Ada nanti video dia bilang, "Kak, saya ini muslim, saya tahu tujuan kakak." Dia bilang, ada sih, mana sih emailnya, mana kalau baca ini. Dia pengen tahu kok begitu, kenapa. Udah saya jelasin, udah dia paham. Orang itu begitu, jangan dikit-dikit terima, masukin ke otak, sampai ke perut, sampai ke pikiran, nggak bisa tidur mikirin, wah gimana ini si Juli ini, nggak bisa, saya nggak bisa ditangkap siapa, nggak bisa. Mau orang itu di Amerika juga nggak bisa, itu hak saya untuk bicara di sini. Dan saya pun udah ada peraturan dari YouTube,
Saya tuh kan tiap upload itu harus ke situ dulu, nggak langsung aja. Apalagi ini, set. Memang bukan agama kok, tapi kultus setan. Iya, bukan itu. Agama itu bukan begitu kok. Sampai darahmu halal, ayo kita perang. Kristen ini harus diperangi, harus dibunuhi, apa-apa. Orang kita cuma beda pendapat kamu sama saya, kok marahin orang lain. Kalian itu nggak tahu apa yang saya rasain kalau nggak di sepatu saya gitu. Pertama itu kan mulainya itu asalnya itu dari saya buka kesaksian saya itu. Kalian hujat-hujat sampai Facebook diambil segala macem ini. Jadi kita itu kalau nggak tahu masalahnya ya diem aja gitu. Kan saya juga udah bilang dulu, ya udahlah saya mau coba ini bagusnya apa nih masalahnya ini. Malah terus itu. Kalau mau saya bawa berita-berita itu di ini yang narkoba di sini dari imigran Saudi Arabia terus mencoba ini banyak sekali di sini. Kalau saya mau. Banyak saya itu info itu betapa ini. Malah sekarang itu saya mencari ini ada lelaki. Juli nggak tahu apa ini di Indonesia kejadiannya apa ini. Lelaki ini selalu main seks sama muslim ini, terus muslimnya dikasih kerjaan gitu. Tapi muslim ini nggak tahu sih yang pakai jilbab ini dia ini dimasukin video porno itu nggak tahu apa gimana nggak, tapi terus digilirin gitu mau aja gitu, cuma di dalam kamar gitu. Jadi kebanggaan sama lelaki ini. Juli pengen tahu siapa laki ini harus ditangkap ini. Anak-anak muslim muda itu yang dianuin. Kan sedih itu. Nah kalau kamu tuh nolong gitu, atau ada lagi slavery, ada lagi trafficking, itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu membantu itu. Salah saya ini kok dibesar-besarin, nggak ada untungnya. Saya nggak merugikan siapa-siapa, nggak itu kok ngomong sampai menghancurkan negara, merusuhkan negara. Yang rusuh itu kamu, bukan negara, kamu sendiri aja. Karena kamu nggak ada kerjaan, nggak ada uang, lagi corona. Lumayan nanti diperhatiin orang. Cari perhatiin orang itu bukan begitu. Kamu buka keterampilan apa-apa, jual di Instagram itu. Bisa kan, foto ini Bu, saya mau jual nih, tolong nggak sih, bisa. Orang pasti ada itu 1-2. Orang itu milioner itu begitu dulu itu. Nggak langsung, Kak boleh nggak saya kesana sih Kak, jadi ini Kak. Jadi kita yang karya itu kita. Jadi kamunya paham, dalam hidup itu paham. Jangan ikutin kalau leader kamu itu arahnya ke kebencian, arahnya perang, arahnya demo, dia bukan orang baik. Jangan diikutin. Itu kita tuh harus punya prinsip. Baru kamu bisa maju. Kamu nggak punya prinsip dalam hidup untuk kamu, kasihan orang tua kamu udah biayain, ujung-ujungnya maunya demo. Apa sih untungnya? Sama warga sendiri, masyarakat sendiri. Keuntungannya nggak ada, nanti ada yang mati, luka, bangunan hancur, ini hancur. Didengar tetangga negara juga nggak enak, Malaysia ngedenger, Singapura ngedenger, berita dunia apa mau kamu ngedenger dikit-dikit demo. Gara-gara orang bicara agama, kan bodoh itu. Orang mau ngomong apa aja. Berapa kali sih kakak ini dibilangin Yesus pakai kolor, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok ini, sampai si Somad pun bilang begitu. Ada kami ribut-ribut? Nggak ada. Kami hanya pikir mereka itu bodoh. Udah gitu. Kita doain aja, udah beres.
Nggak perlu ini nggak perlu. Nggak sampai kita, waduh, sampai ini. Wah, sudah masuk Lambortura udah ini. Kan bener-bener ini kalian itu gampang dipermainkan, gampang dibodohi. Nggak berpikir. Ini kayak seperti ini nenek kamu anjing. Dia orang susah ini yang ngomong-ngomong begitu, ngomong-ngomong kotor itu orang-orang susah. Orang-orang sembako. Iris kuping saya. Saya beli 10 juta aja mau dia itu. Kalau kita, ya bukan Juli sombong ya. Makanya kalian tuh kalau ngomong itu pakai ini dong, pakai foto, pakai background siapa kamu gitu. Jangan nyumput-nyumput pakai akun bodong. Ngomong itu baik-baik. Kamu ngomong kotor-kotor itu deh ya untuk kamu dan keluarga kamu. Nggak bangga kamu ngomong-ngomong anjing, binatang itu nggak bangga. Dilihat orang itu menjijikkan ya. Orang nggak pendidikan, orang nggak punya agama, nggak ada agama ngomong begitu, itu nggak ada. Hanya orang-orang bodoh yang latar belakangnya ini ya. Kamu perlu dibimbing itu. Kira kamu Juli nggak bisa ngomong-ngomong begitu? Ngedengernya aja udah sakit kepala. Ngedengernya udah sakit kepala dek. Ngelihat itu ini orang ini gimana ya bentuknya, keluarganya gitu. Orang-orang kira kamu ngomong-ngomong gitu saya sakit hati ya? Enggak, saya enggak sakit hati. Juli kasih tahu, tak usah lagi lah tek-tek sama ke menteri, ke Kapolres segala macem. Ini mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu kamu. Itu bukan urusan mereka. Urusin aja kamu sekolah, dapat gelar kerja, nggak bisa di Indonesia. Jadi babu dulu di luar negeri. Semua orang kayak gitu dulu. Jadi babu dulu. Susah-susah dulu. Baru. Nanti kumpulin uang. Buka usaha. Di anak-anak kamunya baik. Gitu. Buat gotong royong kek. Bantu ini kek. Jualan something kayak di medsos. Ini isi Instagram semuanya. Isinya ngehujat satu sama lain, perang-perangan. Aduh, gimana generasi kok kayak gitu amat. Makanya kamu coba ke Instagram luar negeri, kamu coba lihat orang-orang di situ begitu nggak? Rata-rata tentang ekonomi, perkembangan ini, sejarah ini. Coba kamu lihat, nggak ada, hanya di Indonesia aja yang bebel. Tapi dibilangin nggak mau. Kalau kamu nggak suka ya jangan kesini, gitu aja, simple. Ngapain pusing-pusing? Sampai ke Kapolri, ke Pak Jokowi ditek-tekin ininya ke saya, ya Tuhan, diketawain dong. Saya nggak ada hubungan sama Pak Jokowi, dia itu kerjaannya banyak, urusannya banyak. Nanti dia kerjanya nggak baik, kalian hina-hina. Dia udah baik begitu juga kalian hina-hina. Karena kenapa? Karena agamanya karena agamanya ditelantarin, agamanya ini digamain. Apa agama dijadikan apa untuk memblokir orang untuk maju. Susah. Cobalah kalian itu ya, yang ngomong-ngomong kotor, yang masih nggak ngedenger Juli ini, coba kalian pulang berenung, sholat duha kek,
sholat sunnah kek, terus minta doa apa itu. Kok saya ini selalu marah ya? Kok saya selalu ini ngomongin anjing sama orang ya? Apa begini kah agama saya gitu? Ngomong sama Tuhan begitu. Bersihkan hati itu, pungpung 2 hari lagi lebaran. Jangan, awas ya, dua hari lagi nih lebaran, gua bacok lu. Udah bulan suci udah lewat ini. Apa itu kayak gitu? Coba berkelakuan itu seperti bulan puasa itu 1 tahun. Sifat itu. Jadi damai. Kalau hati kita tuh penuh kebencian ya dek ya. Dalam ilmu kesehatan itu nggak baik. Kita pun gampang sakit. Itu. Kita benci orang itu, hati kita busuk sama orang itu udah mengurangi kesehatan kita. Kalau kita ceria, gembira, plong, itu makin baik umur kita. Tanyalah sama dokter-dokter itu. Kamu kenal saya aja enggak? Apa-apa enggak? Kamu enggak kenal sama saya. Marah-marahin saya juga percuma. Apa-apa enggak percuma. Tak usah lah ngetek-ngetekin saya ini kan nggak suka saya. Tak usah ngomong lagi anjing, ngomong kampang lah segala macem lah, ngomong kotor segala. Masa manusia ngomong kayak gitu dek? Apapun agama ini kalau orang itu susah kita lihat bantu, lihat, masa nggak kasihan tuh ngelihat perempuan itu ditangkap. Kita alasannya nggak tahu, cuma ditangkap dibilang penista agama. Kalian permasalahannya nggak tahu, kalian ngomongnya bunuh dia, darahnya halal. Kalau gua di sana itu gua gorok itu lehernya. Kok kamu itu ngomongnya seperti ini gitu, seperti vampire itu, seperti bukan punya agama, seperti hidup di hutan tapi makan nasi. Coba dong bedain sama Habib itu. Justru orang yang itu dibaikin, ditanya kenapa ini kok bisa begini, itu polisinya malah ada yang ngatain, ada yang ini. Harusnya pakai lawyer itu, dibantu itu, ada subsidi di sini ya. Siapapun masalah tentang felony itu, kalau kita ditangkap, kita diinvestigasi, ditanya, kata kita saya butuh lawyer, udah disiapin. Lawyernya itu dibayar sama pemerintah. Nah jadi walaupun dia salah itu, dia ada pembela gitu. Jadi dia nggak depresi, nggak apa. Jadi dia bisa bicara sama lawyernya. Jujur enggak, ini nanti sama lawyernya gitu. Nanti lawyernya itu digaji sama pemerintah. Tapi dia gimana? Karena itu warga harus dilindungi. Salah, mau bener harus ada lawyer. Jangan yang bisa beli lawyer aja gitu. Tapi untuk kriminal-kriminal itu biasanya pemerintah yang nyiapin lawyernya. Udah ada di kantornya. Tinggal dipanggil itu. Nanti pemerintah yang bayar. Di sini gitu. Terus kalau kita di penjara itu bisa kita bail gitu. Gimana ini kita bantu gitu. Lebih susah deh di Indonesia. Nggak perlu lagi ngomong-ngomong kotor, anjing, setan segala macem. Lebih baik tak usah ngomong lagi sama saya, tak usah ke channel saya. Itu lebih baik daripada kamu buat dosa, ngata-ngatain anjing, binatang, lonte, pelacur. Saya tahu deh yang lonte-lonte penyanyi, artis tuh saya tahu, film-filmnya pun saya tahu. Tapi nggak pernah saya ngomongin mereka itu gitu. Karena saya menghormati dia manusia gitu. Kalian nggak tahu saya, nggak ini, bilangin saya stres lah ini, padahal kalau saya mau jawab itu nanti dibilangin ya
Saya katanya lagi nanti buka aib lagi, ini. Kalian itu nggak mau kebenaran diungkapin tuh nggak mau, tapi kalian mengoreksi orang gitu. Itulah. Susah. Kalau nggak suka ya jangan kesini gitu. Kok simpel amat. Siapa yang mau nyiduknya siapa? Kasih tahu. Jangan ngomongnya kamu seperti punya ini gitu, seperti punya ini apa? Punya hukum gitu. Tak usah bawa-bawa Kapolri, ngetek-ngetek saya. Kalau kamu ngelapor Kapolri ya bilangin aja ke dia, nggak perlu ngelaporin ke saya gitu. Pasti Kapolrinya bilang, kamu ini nggak ada kerjaan tah, ngetek-ngetek saya ini masalah ini gitu. Orang itu kan ngelapor itu hak kalian sebagai warga. Tapi salah benernya kan nggak jelas. Orang itu kan harus ada sebab akibatnya. Kenapa gitu. Kalau mau ini ya, kalau mau ngomongnya bener itu ya pakai foto, pakai background, pakai ini jadi jelas gitu. Oke, gitu aja ya. Ininya kakaknya mau tidur dulu nih. Mau makan semangka. Thank you ya semuanya ya. Semoga kalian sehat selalu. Stay safe. Stay healthy ya. Bye.